Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syahrul Ramadan ingin menjelaskan tentang teori-teori belajar. Saya dari Universitas Islam Negeri Alop di Makassar, jurusan Pendidikan Matematika, NIM 207001110058. Ya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Ya, jadi belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak memiliki sikap menjadi bersikap baik atau benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif, membuat ataupun merevisi hasil belajar, dan yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Teori itu seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata dinyatakan oleh M. Kaichie dalam Grande 1991. Menyatakan bahwa teori merupakan seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan adapun teori klasik yaitu yang pertama behavioristik. Jadi teori behavioristik merupakan teori yang dengan pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dan para ahli banyak berkarya dalam aliran ini adalah Thorndike, Watson, Hull, Edwin Gutter, dan Skinner. Teori belajar Skinner akan dijelaskan bagian khusus, yaitu teori belajar proses. Dan yang kedua, pengkondisian klasik. Gitu. Jadi yang kedua itu pengkondisian klasik. Teori ini dipelopori seorang ahli sosiologi yang bernama Ivan Pavlov pada awal tahun 1990.
1990-an. Dan tujuannya mengkaji bagaimana pembelajaran ini. Pavlov juga menggunakan lonceng dan Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing. Dia meletakkan secara rutin bubur daging di depan mulut anjing. Anjing mengeluarkan air liur. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulasi yang diasosiasikan dengan makanan. Dan yang ketiga yaitu teori belajar proses. Teori belajar proses. Dan adapun macam-macam teori belajar proses itu, yang pertama teori Skinner. Teori ini disebut juga dengan teori pengkondisian operan. Pelopor teori ini adalah B.F. Skinner. Inti dari teori ini adalah di mana konsekuensi perilaku akan menyebabkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan terjadi. Dan adapun pembentukan respon atau shaping behavior, teknik membentuk respon ini dilakukan dengan cara menguatkan organisasi pada saat setiap kali ia bertindak ke arah yang diinginkan, sehingga ia menguasai atau belajar merespon sampai suatu saat tidak lagi menguatkan respon tersebut. Yang kedua, generalisasi, diskriminasi dan penghapusan. Generasi adalah penguatan yang hampir sama dengan penguatan sebelumnya akan dapat menghasilkan respon yang sama. Contohnya, seorang siswa yang akan mengerjakan PR dengan tepat waktu karena pada minggu lalu mendapatkan pujian di depan kelas oleh gurunya setiap menyelesaikan PR tepat waktu. Dan diskriminasi adalah respon organisme terhadap suatu penguatan tetapi tidak terhadap penguatan yang lain. Contohnya, seorang siswa mengerjakan PR dengan tepat waktu karena mendapatkan ujian dari gurunya pada mata pelajaran IPA, tetapi tidak berguna. Begitu halnya ketika mendapatkan pujian dari guru IPS. Merespon ini bisa karena cara memberikan pujian sudah berbeda. Penghapusan adalah suatu respon terhapus secara terhadap apabila penguatan atau ganjaran tidak diberikan lagi. Contohnya, seorang siswa mampu mengerjakan PR dengan tepat waktu tadi bisa secara terhadap menjadi tidak tepat waktu karena gurunya tidak pernah lagi memberikan ujian sampai selesai sama sekali. Dan ketiga, jadwal penguatan atau schedule of reinforcement. Skinner menyatakan bahwa cara atau waktu pemberian penguatan dapat mempengaruhi respon. Penguatan di sini menjadi dua, yaitu
penguatan berkelanjutan berkelanjutan atau continuous enforcement, dan penguatan berkala atau variabel reinforcement. Penguatan berkelanjutan adalah penguatan yang diberikan pada saat setiap kali organisme menghasilkan respon. Contohnya, setiap kali siswa mampu mengerjakan soal dengan betul, guru selalu memberikan pujian kepadanya. Dan penguatan berkala adalah penguatan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Penguatan berkala berbagi dua, yaitu berdasarkan nisbah atau rasio yang disebut penguatan nisbah, dan berdasarkan interval waktu atau disebut juga dengan penguatan waktu. Dan teori Gagne Robert Gagne lahir pada 1916 di North Andover. Beliau mendapatkan gelar AB pada Yale tahun 1937. Dan menurut Gagne, belajar memberikan kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis, sehingga perkembangan tingkah laku behavior adalah hasil dari efek belajar kumulatif. Dan teori ya, selanjutnya teori kognitif berbagai beberapa macam, yaitu pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan proses penyimpanan dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diinginkan dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu menerapkan suatu strategi belajar tertentu yang dapat memudahkan semua informasi yang diproses di dalam otak melakukan beberapa indera. Dan yang kedua, metakognisi. Metakognisi adalah suatu kemampuan individu berdiri di luar kepalanya dan berusaha merenungkan cara dia berpikir atau menurunkan proses kognitif yang dilakukan Asrori. Pengertian metakognisi melibatkan usaha monitoring dan refleks pada pikiran seseorang pada saat sekarang. Aktivitas metakognisi yang terjadi pada saat murid secara
sadar menyelesaikan dan mengelola strategi pemikiran mereka. Ya, itulah penjelasan dari saya. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.